Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam sehat dan ceria untuk teman-teman kelas 6 yang ada di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup dan kita akan belajar subtema 2 yaitu hewan sahabatku. Pada hari ini kita akan belajar di pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita siapkan beberapa hal dulu ya. Yang pertama adalah buku tematik tema 6A. Teman-teman ketika menonton video ini sudah siapkan buku tematik ya. Kemudian yang kedua adalah alat tulis. Alat tulis bisa teman-teman gunakan untuk mencatat dari penjelasan yang Bunda akan sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca doa. Ketika belajar dulu ya, diangkat kedua tangannya. Mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dengan membaca teks bacaan dan mengamati, siswa dapat mengetahui sila Pancasila ketiga dan keempat dengan tepat. Yang kedua adalah dengan praktek latihan, siswa dapat menghitung operasi hitung campuran dengan baik. Materi pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, Pancasila, sila ketiga, dan sila keempat. Yang kedua adalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, teman-teman, kita akan mengamati sebuah gambar yang berada di samping. Nah, kira-kira gambar tersebut sedang apa ya? Teman-teman boleh memperhatikan juga di pembelajaran 2 halaman 79. Nah, di sini ada seorang siswa yang berdiri di depan hadap di depan teman-temannya dan teman-temannya memperhatikan siswa tersebut. Kira-kira mereka sedang apa ya? Nah, di sini juga ada teks bacaan teman-teman di halaman 79. Dari gambar tersebut dijelaskan di teksnya, kita baca sama-sama ya. Salman dan teman-temannya di kelas 6C sedang mengadakan pemilihan ketua kelas. Pemilihan itu dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan. Semua siswa antusias mengikuti proses tersebut. Semua warga kelas pun tampak puas dengan hasil pemilihan. Nah, ternyata Salman dan teman-temannya sedang melakukan pemilihan ketua kelas. Nah, teman-teman, tahukah kamu sila Pancasila mana yang sesuai dengan kegiatan pemilihan ketua kelas tersebut? Kira-kira sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Nah, sebelum teman-teman menjawab, Bunda ingatkan kembali isi di dalam Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima Pancasila tersebut, kira-kira contoh pengamalan apa sih yang dilakukan oleh Salman dan teman-temannya? Ya, betul sekali. Itu adalah sila keempat. Sila keempat simbolnya adalah kepala banteng. Bunyinya adalah apa, teman-teman? Betul, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, teman-teman, seperti yang sudah Bunda kasih tahu tadi materi untuk hari ini kita akan belajar Pancasila, sila ketiga dan sila keempat. Mungkin pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar sila ke-1 dan sila kedua ya, teman-teman ya. Dan teman-teman pasti sudah bisa menyebutkan contoh dari sila ke-1 dan kedua. Sekarang kita akan belajar sila ketiga dan sila keempat. Sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini simbolnya adalah kepala banteng. Betul sekali. Nah, teman-teman, kita akan menyebutkan nilai pengamalan sila ketiga. Kira-kira apa aja sih pengamalan sila ketiga? Yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa.
Kemudian yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu adalah salah satu contoh nilai pengamalan di sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, teman-teman, Bunda akan menyebutkan contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kira-kira apa aja? Pasti teman-teman sudah pernah melakukannya. Kita sebutin salah satunya adalah teman-teman harus bermain dengan rukun. Nah, baik kepada teman, kemudian teman di sekolah, teman di rumah, atau kepada adik, kepada kakak, teman-teman harus bermain dengan rukun. Jika teman-teman bermain dengan rukun, berarti teman-teman sudah mengamalkan sila ketiga. Nah, contoh yang kedua adalah tidak membedakan teman dari ras, suku, dan bangsa. Nah, ini juga pasti teman-teman sudah melakukannya. Jika ada teman yang memiliki suku yang berbeda, atau ras yang berbeda, bangsa yang berbeda, kita tidak boleh membeda-bedakannya ya. Kita harus tetap berteman dengan siapapun. Kemudian, yang ketiga adalah mengikuti upacara dengan hikmat. Nah, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap mengikuti upacara walaupun kita melakukannya secara virtual. Dan Bunda harapkan walaupun kita secara virtual, teman-teman tetap melakukannya dengan hikmat ya. Kemudian, yang keempat adalah melestarikan budaya Indonesia. Nah, budaya Indonesia sangat banyak loh teman-teman, dimulai dari tarian, kemudian dari keseniannya juga banyak, dari wayang, kemudian dari berbagai daerah itu memiliki budayanya masing-masing. Nah, kita harus melestarikannya, jangan sampai lupa, jangan sampai kita mengikuti budaya barat saja, tapi kita lupa dengan budaya Indonesia itu sendiri. Nah, teman-teman harus melestarikan budaya Indonesia. Contoh yang kelima adalah mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Nah, dengan cara apa? Dengan cara teman-teman gunakan produk Indonesia. Salah satunya adalah batik. Atau yang lain bisa dengan produk-produk yang dibuat oleh anak bangsa, sepatu yang dibuat oleh orang Indonesia, tas yang dibuat oleh orang Indonesia. Jangan sampai kita selalu menggunakan produk-produk dari luar negeri. Tapi kita melupakan produk Indonesia. Padahal di produk Indonesia itu banyak yang bagus-bagus loh, tidak kalah dengan produk luar negeri. Gitu ya teman-teman ya. Itu adalah contoh pengamalan sila ketiga. Semoga teman-teman bisa melakukan ini semua. Dan Bunda yakin pasti teman-teman sudah pernah melakukan pengamalan sila ketiga ini. Nah, teman-teman, tadi sila ketiga, sekarang kita pengamalan sila keempat. Kira-kira ada apa aja? Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat dipilih oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi keputusan dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, ini adalah contoh dari sila keempat, seperti yang dilakukan oleh Salman dan teman-temannya. Nah, teman-teman, tadi Bunda sudah sebutkan contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan menyebutkan contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya adalah diskusi dan belajar kelompok. Pasti teman-teman ketika tatap muka waktu dulu, pasti teman-teman selalu melakukan kegiatan tersebut. Kedua, bermusyawarah dalam menentukan sesuatu. Dan ini bisa dilakukan untuk menentukan apa saja. Yang pertama, menentukan ketua kelas seperti yang dilakukan Salman dan teman-temannya. Atau menentukan ketua RT, menentukan presiden, wakil presiden. Kemudian contoh yang lain, misalkan di rumah menentukan, misalkan teman-teman mau jalan-jalan kemana dengan keluarga, itu juga bisa bermusyawarah untuk menentukan tempat yang akan dikunjungi. Kemudian, contoh yang ketiga adalah menyampaikan pendapat dengan baik. Contoh yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh memaksakan pendapat kita yang paling benar. Gitu ya teman-teman, itu adalah contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah teman-teman pasti sudah melakukan pengamalan sila keempat tersebut. Nah, teman-teman, di sini ada ukhrawi atau pelajaran
yang dapat kita ambil dari ya pembahasan tadi. Di sini dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." Nah, teman-teman, setelah Rasulullah wafat, di antara para sahabat terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad. Kemudian diadakanlah syuro atau musyawarah di antara sahabat membahas tentang siapa yang layak menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Akhirnya pada saat itu terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Nah, dari kisah di atas menunjukkan bahwa musyawarah telah dilakukan dari masa sahabat Rasulullah, teman-teman. Jadi, ketika kita melaksanakan ajaran Islam, secara otomatis kita juga sudah melakukan pengamalan sila-sila dari Pancasila. Ya. Jadi, teman-teman, mari kita amalkan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu ya, teman-teman ya. Itu adalah pembelajaran tentang Pancasila. Semoga kita selalu melakukan apa yang diajarkan oleh Islam dan selalu mengikuti pengamalan dari Pancasila. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, apa bilangan cacah? Kalau bilangan cacah itu secara singkatnya Bunda menjelaskan kalau bilangan cacah itu yang tidak ada tanda minus atau plus atau negatif atau positif. Bilangan cacah itu yang biasa 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Nah, di sini ada aturan penyelesaian operasi hitung campuran bilangan cacah. Yang pertama, jika terdapat operasi hitung di dalam kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, dahulukan pengerjaan operasi perkalian dan pembagian daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari sebelah kiri. Itu aturan penyelesaian operasi hitung campuran. Jadi, teman-teman tidak boleh sembarangan mengerjakan operasi hitung campuran bilangan cacah. Ada aturannya ya, teman-teman ya. Karena kalau teman-teman tidak mengikuti aturan ini, maka teman-teman hasilnya tidak sesuai dan nanti akan salah hasilnya. Jadi, teman-teman, Bunda harapkan teman-teman konsentrasi mengikuti aturan penyelesaian operasi hitung campuran bilangan cacah tersebut. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai aturan dalam penyelesaian operasi hitung campuran bilangan cacah. Di sini, Bunda akan menjelaskan kembali agar teman-teman bisa lebih jelas lagi dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan cacah. Nah, di sini Bunda ada tingkatan. Bunda menggunakan tingkatan dalam penyelesaian operasi hitung campuran bilangan cacah. Kalau yang tadi ada 3 aturan sama saja seperti ini, tetapi Bunda meringkas kembali menjadi sebuah tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama ini adalah di dalam kurung. Jadi teman-teman harus perhatikan ini yang paling utama dalam operasi hitung campuran bilangan cacah. Yang pertama dalam kurung, kemudian tingkatan yang kedua itu ada perkalian atau pembagian. Dan yang tingkatan yang ketiga atau tingkatan yang paling rendah itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini dulu yang harus teman-teman hafalkan. 3 tingkatan ini dalam kurung, perkalian atau pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Ini adalah tingkatan dari operasi hitung campuran bilangan cacah. Jadi, misalkan dalam sebuah contoh, di sini Bunda akan memberikan contoh 30 dikali dengan 16 dikurang 6 sama dengan itu ya. Kemudian ini apa dulu yang dikerjakan? Kalau dari tingkatan ini yang kita harus perhatikan adalah dalam kurungnya terlebih dahulu.
Di sini ada perkalian dan dalam kurung. Di sini ada dalam kurung ya. Maka kita harus menyelesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 16 dikurang 6 sama dengan 10. Berarti kita turunkan di sini 10. Kemudian sisanya 30 dan perkalian kita turunkan juga di bawahnya. 30 dikali 10 sama dengan berapa? Sama dengan 300. Nah, itu adalah cara penyelesaian operasi hitung campuran. Di sini ada operasi hitung campuran, ada perkalian dan dalam kurung. Karena ada tingkatannya, yang tingkatan pertama adalah dalam kurung, perkalian ada di tingkatan kedua, maka kita mengerjakan yang di dalam kurungnya dulu, baru yang perkaliannya. Dan tadi juga ada aturan penyelesaian bagaimana jika ada perkalian atau pembagian dalam satu soal, itu yang harus dilakukan apa? Nah, yang harus dilakukan adalah kita harus mengerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Kita urutkan dari sebelah kiri. Contohnya 4 dikali 5 dibagi 10. Nah, ini operasi hitung campuran ada perkalian dan pembagian. Maka kita harus mengerjakan dari sebelah kiri, urut dari sebelah kiri. Tidak boleh dari yang pembagiannya dulu. Karena perkalian dan pembagian posisinya sejajar. Posisinya berada di tingkat 2. Perkalian dan pembagian berada posisi yang sama. Maka kita harus mengerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. 4 dikali 5 berapa teman-teman? Ya, betul sekali. 4 kali 5 adalah 20. Kemudian baru 20 dibagi dengan 10. 20 dibagi 10 berapa teman-teman? Ya, betul. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Itu adalah jika posisinya sama-sama di posisi yang sama. Misalkan ini perkalian dan pembagian sama-sama di urutan yang sama. Maka kita harus mengerjakan dari sebelah kiri. Nah, sama dengan penjumlahan dan pengurangan juga. Jika misalkan ada soal seperti ini. 40 dikurang 10 ditambah 30. Nah, karena ini posisinya adalah sama-sama di tingkatan yang sama, yaitu tingkat 3, maka dikerjakan dari sebelah kiri. 40 dikurang 10 ditambah 30. 40 dikurang 10 berapa teman-teman? Ya, betul sekali, 30. Maka 30 ditambah 30 sama dengan 60. Seperti itu ya teman-teman ya, cara penyelesaian operasi hitung campuran bilangan caca. Nah, untuk mempersingkatnya, untuk aturan penyelesaiannya Bunda membuat tingkatan seperti ini. Teman-teman mohon dicatat di buku catatannya untuk operasi hitung bilangan caca. Tingkatannya seperti ini ya, agar teman-teman tidak lupa. Nah, teman-teman, di sini ada contoh penyelesaian soal operasi hitung campuran bilangan cacah lagi ya. Contohnya adalah 25 ditambah dalam kurung 15 dikali 4 dikurang 36 dibagi 4. Nah, di sini ada beberapa operasi hitung. Pertama adalah penjumlahan, yang kedua dalam kurung, yang ketiga pengurangan, yang keempat adalah pembagian. Nah, kalau dari yang tadi Bunda jelaskan, tingkatan yang paling tinggi yang mana teman-teman? Ya, betul sekali. Yang paling tinggi adalah dalam kurung terlebih dahulu ya. Nah, maka itu kita harus mengerjakan yang di dalam kurung dulu. 15 dikali 4. Berapa teman-teman? Ya, betul sekali. 15 dikali 4 adalah 60. Maka kita turunkan di sini 25 ditambah 60 dikurang 36 dibagi 4. Dari mana 60? Dari 15 dikali 4 ya. Nah, selanjutnya di sini ada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Ada beberapa operasi hitung. Dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, tingkatan mana yang paling tinggi? Ya, betul sekali adalah pembagian. Maka kita harus membaginya dulu ya. 36 dibagi 4 sama dengan berapa teman-teman? Ya, betul sekali, 9. Maka kita harus menurunkan kembali di sini 25 ditambah 60 dikurang 9. 9 itu dari 36 dibagi 4. Nah,
Karena di sini operasi hitungnya adalah tingkatan yang sejajar, ada penjumlahan dan pengurangan, ini berada di tingkat keberapa teman-teman? Ya, betul sekali, tingkatan ketiga. Karena sama-sama berada di tingkatan ketiga, maka kita harus mengerjakan dari sebelah, betul sekali, dari sebelah kiri. Ini sebelah kiri ya teman-teman ya, atau dari awal. 25 ditambah 60 dikurang 9, sama dengan berapa? Ya, betul sekali, sama dengan 76. Bunda akan memberikan contoh lagi. Contoh penyelesaian soal operasi hitung campuran bilangan cacah. Contohnya adalah 200 dikurang 20 dikali 3, kemudian ditambah 60 dibagi 5. Nah, di sini ada operasi hitung, ada pengurangan, perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Kira-kira apa dulu yang harus kita kerjakan? Ya, betul sekali. Perkalian dulu dan pembagian dulu. Kenapa? Karena yang paling tinggi tingkatannya dari operasi hitung ini adalah perkalian dan pembagian. Karena tidak ada dalam kurung, maka kita langsung ke tingkatan yang kedua. Ada perkalian dan pembagian. Kita kerjakan dulu ya untuk perkaliannya dulu, setelah itu baru pembagian. 20 kali 3 berapa teman-teman? Ya, betul sekali, 60. 60 dibagi 5 sama dengan berapa? 12, betul. Maka kita turunkan di sini 20 dikurang 60 itu adalah hasil dari 20 dikali 3 ditambah 12 dari hasil 60 dibagi 5. Nah, ini ada dua operasi hitung pengurangan dan penjumlahan. Karena sama-sama berada di posisi tingkatan yang sama, pengurangan dan penjumlahan berada di tingkat ketiga. Maka kita ngerjakan dari sebelah kiri. Nah, ingat ya teman-teman ya. Nah, di sini 20 dikurang 60 ditambah 12, kira-kira berapa? Ya, betul sekali. Hasil ada 152. Itu adalah contoh penyelesaian soal operasi hitung campuran bilangan caca. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa melatih diri sendiri di rumah ya. Dan di buku tematik jangan lupa teman-teman untuk latihan terus. Banyak sekali soal-soal yang ada di buku tematik. Kalau teman bisa latihan-latihan di rumah, contoh penyelesaian soal operasi hitung campuran bilangan cacah. Karena dengan teman-teman latihan, teman-teman akan lebih paham lagi. Jadi nanti kalau ada soal mengenai operasi hitung campuran, teman-teman sudah bisa mengerjakannya. Oke? Oke, teman-teman. Thanks for watching. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Nah, kita sudah berada di penghujung kegiatan kali ini. Marilah sama-sama kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, karena kita masih berada di pandemi ini, kita masih belajar secara virtual. Teman-teman, tetap semangat ya belajar dari rumah dan jangan lupa stay safe and stay healthy. Jaga kesehatan ya, teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara patuhi protokol kesehatan. Karena kita masih berdampingan dengan virus COVID-19. Salah satu contoh protokol kesehatan yaitu teman-teman harus mencuci tangan, kemudian memakai masker dan jaga jarak. Nah, oke, itu saja dari Bunda. Bunda Ozan ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.